Disdikpora saat ini saya berharap gitu kan Disdikpora bisa melakukan gitu kan perbaikan dan terus lebih baik dan lebih baik gitu kan. Pergerakan Indonesia Maju, PIM, menggelar audiensi dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar, Rifki Muhammad Ramdan, SP, MM, di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Disdikpora. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD PIM Tirta Jaya Pragusta alias Ake tersebut menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pengawasan program. PIM mempertanyakan beberapa poin penting, pertama terkait dasar instruksi pembekuan dana bantuan operasional sekolah, BOS, tingkat SD. PIM menilai perlu adanya kejelasan bentuk kebijakan tersebut, mengingat di sisi lain dana BOS untuk PKBM tidak mengalami pembekuan. Kedua mengenai dana program Indonesia Pintar, PIP, pada PKBM yang dinilai telah lama menjadi isu. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan tegas seperti penutupan ataupun pelaporan. PIM juga menyoroti keberadaan PKBM di wilayah Mande dan Gading Asri yang berada dalam radius dekat dengan kantor Disdikpora. Namun tetap menjadi pertanyaan besar terkait pengawasannya. Ketiga, PIM menanyakan peran Disdikpora dalam pengelolaan dana hibah dari Kementerian Pendidikan, khususnya untuk program revitalisasi pembangunan. Mereka meminta penjelasan menyeluruh mulai dari mekanisme pengajuan, pencairan, hingga proses pemeriksaan atau uji petik bangunan. Keempat, terkait audit dari BPKP, PIM mempertanyakan mengapa pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya pada beberapa sekolah tertentu yang dinilai memiliki jumlah siswa relatif sedikit. Hal ini memunculkan dugaan adanya ketidakseimbangan dalam proses audit. Kelima, PIM juga menyoroti peran Disdikpora dalam program makan bergizi gratis, MBG. Menurut siswa sebagai objek program berada di bawah naungan Disdikpora, sehingga pengawasan terhadap kualitas menu, kesesuaian harga, serta waktu distribusi seharusnya dilakukan secara ketat dan berkala. Kami melihat ada indikasi pembiaran dalam beberapa aspek, mulai dari harga menu yang dinilai tidak wajar hingga distribusi yang kurang terkontrol, ujarnya Jaya. Namun demikian, PIM menyayangkan audiensi tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Disdikpora serta Kabid PKBM dan PAUD yang dinilai memiliki kewenangan langsung dalam menjawab sejumlah persoalan yang diajukan. Akibatnya, PIM menilai jawaban yang diberikan dalam audiensi tersebut belum maksimal, tidak signifikan, serta belum memberikan kejelasan yang akurat sesuai dengan bidang masing-masing. Sebagai tindak lanjut, PIM meminta penjadwalan ulang, reschedule, audiensi dengan menghadirkan seluruh pejabat terkait. Kami berharap audiensi lanjutan dapat segera dijadwalkan ulang dengan menghadirkan pihak-pihak yang berwenang sehingga kami mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan sesuai dengan porsi jabatan masing-masing, tegasnya. PIM juga menyayangkan kondisi tersebut mengingat permohonan audiensi telah diajukan secara resmi sejak jauh hari sebelumnya. Demikian reporter Jurnal News Said Surya Saputra melaporkan. Cuman sangat disayangkan gitu Pak, kami berharap sebetulnya informasi kami lengkap dihadapkan dengan informasi lengkap juga di sini gitu. Tapi saya lihat kami mungkin itu nanti barangkali bisa menjadi bahan penyampaian apa yang menjadi pertanyaan kami nanti ke pimpinan Bapak. Arti personal sih sepakat dengan itu, tapi kan di sini arti dari gerbong mereka gerbong api menyepakati itu kan untuk beraudiensi. Malahan sebelumnya juga tadinya kita juga akan melakukan aksi langsung. Tapi alangkah lebih baiknya saya juga sebagai ketua punya contoh gitu kan, kami menyarankan beraudiensi dulu gitu kan sebelum melakukan aksi. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Kami tidak akan tebang pilih, akan semua kami kritisi dari mulai PAUD, PKBM, SD, SMP, ya Pak ya. Karena yang dinaungi oleh Disdikpora saat ini yaitu Kementerian. Kenapa gitu kan? Itu yang menjadi yang akan kami persoalkan. Karena pada saat ini saya rasa Dinas Pendidikan yang mudah-mudahan dengan adanya pergantian ada perbaikan. Kita berharap seperti itu. Kalau kita datang hari ini juga ya kita berharap tidak seperti yang sudah-sudah, karena yang sudah-sudah gitu. Kami proses di lapangan ya hasilnya katakanlah seperti pembangunan yang kemarin juga Pak banyak yang tidak sesuai faktanya itu di lapangan meskipun ada monitoring
Tapi dalam aturan juga kan ada hak juga oleh presiden untuk mengingatkan juga kepala sekolah. Dan tidak mungkin juga kepala sekolah tidak dinaungi oleh misalkan distrik berat, gitu kan. Kalau misalkan meskipun bantuannya langsung gitu kan, ya secara teknis langsung. Dan sampai juga ada kejadian ada salah satu sekolah juga yang tersidak oleh pusat yang tidak sesuai spek kan ditegur juga kan, gitu kan. Nah, alhasil juga gitu kan, ternyata bukan hanya satu dua. Hasil audit BPK pun menyatakan sampai ada juga yang istilahnya mah merentak kalau luar acisnya pemerintahnya anggaran teh itu. Kenapa saya bisa menyatakan seperti itu dan mengindikasikan seperti itu, karena saya mendengar langsung curhatan mereka gitu. Atas dasar apa mereka melakukan itu gitu kan? Ya mungkin kan abdi oge mendengar tuntutan bahwa abdi oge kedastor kasih A, si B, si C gitu kan gitu. Ya terlepas dari itu, abdi dari abdi mah kasarna kan balik korup memanggangan ulah korup teh aya parah-parah teh mah mau Cianjur maju bagaimana kan gitu. Ya. Terakhir ayah salah satu kadis ngobrolkan kan bisa nitip nya sakatana pengajagian kan Pak Bupati lucu cek saya teh kudu diomongkeun ya Bupati mau saya dijagaan dan saya yang menang capek aja jadi Bupati. Dan ketika ada kesalahan ya mohon maaf, misalkan mau di bawahnya ataupun apa, kalau Pak Bupati masih diam, masih bungkam ya mohon maaf, kita juga akan melakukan perlawanan meskipun kita timnya. Sampai garis besar sampai saat ini pun juga teman-teman akan menemukan apa di lapangan ayeuna kumaha emang tinggalnya dalam jangka waktu dekat bakal aya pergerakan di Kabupaten Cianjur. Dana bantuan dari pusat semacam bansos terus bos yang diperiksa itu cuman yang administrasinya bagus, sedangkan kebanyakan yang banyaknya yang cabul. Terus dia menjawab Sebut aja WPS dan apa? kan yang bagusnya cuma itu. Nah, berarti dia melindungi yang jelek Pak dari oknum distrik boleh itu waktu main ke lapangan Dan sebagian audit gitu ya. Iya nah kita diperiksa. Pertanyaan sederhana kan gitu. Hari ini jelas-jelas awan hek bener gitu kan naon gitu ya. Dulu ya atau diperiksa. Jadi seolah-olah di sini sudah ada permainan dengan BPK-nya juga gitu nya, indikasinya kan tadinya gitu. Saya mau ningali BPK nah kan bila perlu jeung saya jeung BPK atau saya dihajar oke gitu. BPK pusat oke. Punten-punten Pak. Kemudiannya ari entosnya saya di sini masih kayaknya belum reportnya ke DPW ataupun ke DPP. Meskipun tanggal 6 kita ada undangan ke DPP. Lamun abdi tos report ada kumaha Kang. Pemerintah itu terutama Prabowo presiden kita yang utamakan itu MPG itu harus hasil bumi petani yang utamakan. Saya juga harusnya daerah setempat. ya, saya udah koordinasi semua sampai ada ditahan yang tinggi dan kebanyakan yang dilihat dari MBG sebagian hampir sekian kebanyakan ngambilnya di closing Pak, nggak petani. Kan kita itu yang utamakan ekonomi petani yang utamakan di bonus cashback ya gitu. Nah, sering nggak biasa. Terus yang ketiga dapat saya yang ditanyakan saat ini dilihat dari potensi dulu sampai sekarang belum ada perubahan, terutama masalah guru. Guru saat ini pendidikannya ada minim Pak, bodoh-bodoh aja, pinter-pinter kebanyakan. Sampai sekarang dilihat dari saya dikaji di kemarin lah itu waktu saya pernah saudara saya punya kamu gitu sering inilah setiap sekolah SMP juga nggak bisa baca Pak. Betul aneh kan, sepakat. Buat apa ini sekolah SD pas saya kaji lagi, oh pendidikan ini. Terus masalah MPK namanya sekolah beli sekolah itu APS
Buat apa? Sekarang udah mulai lagi Pak. Yang diutamakan gubernur itu pendidikan diutamakan kan. Ya, kami menindaklanjuti informasi surat ya yang disampaikan sama teman-teman tim dengan audiensi hari ini. Dan kebetulan yang koordinator kami dan Pak Kadis dan dia di Bojong pagi ya ulang tahun. Terus juga kabitnya SMP ada pemeriksaan UPK di Timur. PKAD. Ya. Terus kabit Paus juga ada acara di Milin di kaitan dengan Jumat Tunas oke ada kabit BPK dari kegiatan kaitan relaksasi dan bos mainan wabilah terus di wabilan ada pengawas dan pimpinan delegasi KKP soal budaya agenda hari ini teh sebetulnya ya agenda ini kami di BKD kaitan konfirmasi BPK kayak waktu kami menugaskan hasil terkait siswa. Jadi Katilu pengennya nyambi atau non ya informasi yang saya terima gitu ya, yang kami serap itu memang sebetulnya ya mungkin dari teman-teman hasil monitoring motretnya capture semua kondisi yang berkembang yang ada di masyarakat teman-teman dengan kegiatan pendidikan lah, gitu. Kita berterima kasih sebetulnya kayaknya kan ataunya satu non informasinya pengennya informasi ini karena memang keterbatasan kita juga mungkin ya SDM di lapangan ada penilik pengawas karena dengan postur apa namanya teh sekolah kita yang cukup banyak kan 1240 Ya. SD SMP yang lokasinya di kampung Penggalian, desa Penggalian, kecamatan Perlahan. Ada salah satu siswa yang baru masuk sekolah tersebut itu, dia sekolah baru 3 bulan, tapi pasca keluar hasilnya raportnya keluar, terus jasa dana kayak KIP-nya nggak pernah dia terima, itu bagaimana? Idealnya harus diberikan. Kalau kejadiannya pasca dulu saya juga pernah menangani itu ya Pak ya. Pasca PDB itu kan saya sampaikan itu yang disilakan. Dan setahu saya juga yang sekarang itu masih ada di selatan itu PKBM yang dikatakan fiktif lah. Jadi namanya ada, PKBM-nya nggak ada. Nggak tahu tuh data siswanya dari mana tuh gitu kan. Data gue gitu Pak ya gitunya. Indikasinya seperti itu Pak gitu kan. Tapi yang ya itu kan jelas gitu ya. Sudah jelas sudah pasti harus mengembalikan, tinggal itu entah dicatat dan itu mereka pasti mengembalikan gitu ya. Dan saya emang pernah Pak menangani ini Baru 3 bulan ya. Nah, terus gini Pak, yang saya tekankan saat ini sebetulnya ada lebih ke dana bos Pak. Karena apa gitu kan, kok bisa gitu kan yang tadi Pak saya sampaikan gitu kan. Yang lain itu setelah kita cross check dengan BJB, kita beraudiensi dengan BJB gitu kan, kok bisa cair dengan full PKBM yang asalnya di pemerintah ya, setelah kita audiensi ya gitu. sekarang per 6 bulan tidak Ya, diberikan gitu kan. satu. Tapi kalau yang lain kok masih tetap diterbitkan sedangkan gitu kan, mohon maaf ya Pak ya, idealnya gitu kan, ya itu betul mengacu kemana gitu kan, perdanya kemana, kalau misalkan ke perda gitu kan, atau misalkan ada edaran dari gubernur mana, edaran dari gubernur atau misalkan ada di undang-undang yang mana, atau misalkan ada kebijakan dari dinaskah gitu kan ya, kepala dinaskah, atau misalkan ada titipan nikah di sini gitu kan, indikasinya seperti itu gitu kan. Karena apa yang kita khawatirkan itu bukan apa-apa gitu Pak. Iya, yang takut ya, yang dikhawatirkan ini ramai yang lain ketika gitu. Hanya kita yang tahu sih
paen-paen saja, gitu ya. Kita mungkin bisa mensiasati itu dan minimal untuk selanjutnya bisa berjalan dengan sesuai ya. Gitu kan, gitu. Jangan sampai seperti itu. yang itu ya bos. Dimana kan itu ada jelas Permendiknas 6/2026 sekarang. Di situ itu kan di pasal itu kaitan dengan tata kelola ya, tata kelola bos bahwasanya Ini undang-undang apa, Pak? Kabit? kalau salur itu Permendiknas Permen bos yang baru itu Permendikdasmen 8 tahun 2022. Nomor 8 tahun 2012 mengemis tentang bos itu kan menyebutkan bahwa kalau salur itu kan 2 kali, tahap 1 Januari Juni dan Juli Desember, tahap 2 itu salur tahap 1 Januari Juni. Yes, Disalurkan betul. dari nah dalam mekanisme apa realisasinya pencairan katakan itu kan di pasal di Permendikdasmen itu disebutkan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ya oke ya PMK dalam keuangan di Permendagri 3 tahun 2023 Permendagri pengelolaan dana bos nomor 3 tahun 2023 tahun 2023. Nah, di situ kan disampaikan dijelaskan bahwa pelaporan untuk Permendagri nomor 3 2023 itu referensi itu jadi bahan acuan kita lah. Untuk pelaporan itu kan tiap bulan kan? Ya, Jadi ada sebetulnya tiap bulan. ya betul. Emang sekarang update semua kan. Pelaporan tiap bulan dari disampaikan ke dinas direkap melalui Arkas aplikasi namanya Arkas disampaikan di Arkas ditandatangani kemudian kita sampaikan dilaporkan ke BKAD Badan Keuangan. boleh sedikit disampaikan ditampilkan Pak Abi, Pak, undang-undangnya Pak. Oke. Undang-Undang nomor tahun 2 tahun 2022 bab 6 pasal 45 bagian kedua. Di sana disebutkan poin E menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOP, PAUD, dana BOS dan dana BOP kesetaraan. Jadi kan antara Bapak saya tidak ada memang maksud beda kategori kan pengen mengambilnya kan untuk pencairan itu kan di itu dijelaskan untuk kaitan dengan pelaporan kan tiap bulan terus di Permendikdasmen juga dijelaskan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu yang di bulan itu butuh apa untuk pengelolaan dana bos jadi dicairkan sesuai dengan kebutuhan di bulan itu dilaporkan sesuai Permendagri tadi tiap bulan dilaporkan betul. ya. Betul. Jadi ya itu. Ya, Jadi acuannya di situ. Yang kami permasalahkan itu bukan pelaporannya Pak, tapi pengendapan dananya Pak per 2 bulan. Itu bukan di apa? Jadi kan tadi pencairan Bukan. dibukukan karena memang tahapannya harus sesuai kebutuhan tadi. Oh. Jadi tidak bisa diambil semua. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan setiap sekolah lamun membutuhkan, mah itu bisa dicairkan semua, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa karena dilaporkannya itu tiap bulan. Nah, karena hal-hal seperti Laporannya tiap itu, bulan, kan? tadi makanya Pak Dewan Penasehat bilang banyak kepala sekolah yang meninggalkan hutan itu salah satunya itu Ya. mungkin penyebabnya. Ya, salah satu dampaknya itu, Pak. Ya, karena tidak dicairkan per 6 bulan Pak. Pihak sekolah itu tidak diberikan keleluasaan untuk dana 6 bulan itu ya silahkan Pak. Toh nanti kan ketika memang misalkan ada penyimpangan, ada misalkan penyalahgunaan, kan nanti kan ada temuan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, PKBM itu per 6 bulan Pak pencairannya dan itu tidak dibatasi, tidak dibekukan. Betul ada napi salah, koreksi Abi bila salah. Sebetulnya mah bukan dibekukan ya, teman. Ya apapun lah itu bahasanya. Karena tahapan itu kan jadi tahapan realisasi anggaran itu karena harus dilaporkan per bulan. Jadi juga dihanap ya. Sok aja Ini tuh kalau aja di tadi gedungnya. Di dia ya, tadi keluar. Mekanisme. Kadang bisa teka jero deui, teu bisa suka jero deui, sana kudu ayeuna mah ditutupnya banyak. Oh iya mamanya. Ini mekanisme pencairan caranya salur mah 6 bulan. betul, dicairkannya 6 bulan, betul. Ada dua triliun pencairan Pak, betul, per 6 bulan. Iya. Betul. Nah, untuk penarikan Betul. anggaran itu kan disesuaikan dengan kebutuhan. Iya betul. Betul. Iya Kayak kan betul. ya, logikanya kieu we. Abdi ya bisa gaji sama aja nya. Gaji itu disiapkan 12 bulan. Ya.
Ya, dalam 1 tahun kan 12 Ya. bulan. Tapi Tapi dicairkan kan apa? gajinya sebulan-sebulan. Sebulan kita kerja bekerja sesuai dengan laporan, SKP kita dinilai, dicairkan. Saya malah nyuntukin. Kan tidak di berapa itu 12 bulan atau 6 bulan sekali kan gitu. Siap. Analoginya kalau katampi. Sekarang kepanjangan analogi abdi seperti kia Pak. PKBM saja, koreksi abdi tidak salah. Nah, PKBM saja sekarang pencairannya per 6 bulan dan itu bisa dipakai Pak. Betul apa tidak?